Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'us rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu billah, para jamaah Masjid Khadijah yang semoga senantiasa selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan penjagaannya kepada kita semua dari segala keburukan, dari segala fitnah, dan dari segala mara bahaya, termasuk dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang mematikan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Jalla Jalaluh, atas limpahan nikmat, karunia dan taufiknya. Di kesempatan malam hari ini, biiznillah wa taufiqihi, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizahullah ta'ala. Baik, masih kita akan lanjutkan pembahasan Kitabul At'imah, kitab tentang makanan-makanan. Terakhir kita sampaikan dari pembahasan kitab ini adalah haramnya himar atau keledai jinak atau keledai piaraan. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW di mana beliau mengharamkannya ketika perang Khaybar di tahun 7 Hijriyah. Ya, kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, tahrimu akli kulli dhi nabin minas siba' wa kulli dhi mikhlabin minat tayr. Artinya, diharamkannya memakan setiap yang memiliki taring dari jenis hewan buas. Diharamkannya memakan setiap yang memiliki gigi taring dari jenis binatang buas, dan setiap yang memiliki cakar dari jenis burung, ya. Dan setiap yang memiliki cakar dari jenis burung. Nah, ini yang berikutnya, kipas yang nyalakan. Nah, ini hibadillah, larangan yang terdapat dalam hadis Nabi SAW selanjutnya. Ya, dilarang memakan binatang yang bertaring dari jenis binatang buas. Ini yang pertama. Yang kedua, hewan yang memiliki cakar
dari jenis unggas atau burung. Baik. Dalilnya an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas siba'. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang semua binatang buas yang bertaring, wa an kulli dhi mikhlabin minat toir, dan semua jenis burung yang memiliki cakar. Hadis sahih, derajatnya riwayat Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Dan di catatan kaki bi ziyadati naha yauma Khaybar, ada tambahan beliau melarangnya pada hari perang Khaybar. Nah, berarti banyak emang yang dilarang oleh Rasulullah SAW pada hari perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Ya, selain keledai jinak, nikah mut'ah, juga yang disebutkan di dalam hadis ini, dan juga yang nanti akan kita bahas, yaitu hewan jallalah, hewan yang kebanyakan makanannya dari kotoran najis, itu juga dilarang pada perang Khaybar. Nah, baik, kita jelaskan ahibati fillah. Rasulullah SAW melarang setiap hewan buas dari jenis binatang buas yang bertaring. Nah, yang bertaring. Apa maksudnya di sini? Apakah ini betul-betul mutlak semua binatang buas bertaring haram hukum memakan dagingnya? Nah, pertama definisinya dulu. Menurut jumhur mayoritas ulama, yang dimaksudkan hadis ini adalah alladzi ya'du binabihi 'alan nasi wa amwalihim, yaitu binatang buas yang bertaring, yang dengan taringnya ia mencengkram, ia mencerna mangsanya, manusia, dan juga bahkan harta benda manusia. Ini yang dipahami oleh mayoritas ulama. Ya, bahwa hewan buas yang bertaring di sini adalah yang dengan taringnya dia memangsa buruannya, menyerang manusia dan juga harta benda milik mereka. Inilah yang diharamkan. Nah, inilah yang diharamkan. Ini menurut mayoritas ulama definisi binatang buas bertaring yang haram. Sekali lagi, yang dengan taringnya alladzi binabihi, yang dengan taringnya ya'du 'alan nasi wa amwalihim, dia menyerang, menyergap, ya, memburu mangsanya, ya, mengoyak-ngoyak mangsanya dengan gigi taringnya. Inilah hewan yang diharamkan. Kal asad, seperti singa, wan namr, seperti macan kumbang, wal fahd, macan tutul, ya, harimau, seperti serigala. Ya, ini semua contoh-contoh yang jumhur ulama rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Singa, ya, kita tahu bersama, ya, jelas termasuk binatang buas, harimau dengan berbagai jenisnya, spesiesnya, ya, macan tadi, macan tutul, macan kumbang. Nah, demikian juga serigala, ya, ular. Nah, ya, dari jenis reptil, ular, komodo, ya, ini biawak,
yang sangat berbahaya, jenis biawak kan, komodo itu. Ya, ya. Walaupun biawak sendiri ada khilaf di antara ulama tentang hukum memakan dagingnya, tapi kalau seperti komodo ya, yang jelas berbisa, beracun, berbahaya, dan gigi taringnya itu sangat-sangat tajam. Ya, gigi taring komodo itu seperti belati, pisau belati yang memiliki gerigi-gerigi seperti gigi gergaji. Bayangkan jika dia ya menggigit mangsanya, lehernya di pembuluh arteri yang sangat lentur, yang sangat lembut, ya bisa dipastikan akan ya terkoyak-koyak oleh gigitannya. Nah, ini jelas diharamkan. Ya, ini jelas diharamkan dari jenis binatang buas. Jadi sekali lagi ini mayoritas ulama. Sekali lagi ya, mayoritas ulama mengatakan binatang buas yang bertaring yang haram dagingnya adalah yang dengan gigi taringnya dia mengejar mangsanya, kemudian menggigitnya, mencabik-cabiknya, ya mengoyak-ngoyaknya, artinya sebagai senjatanya untuk melumpuhkan lawannya atau mangsanya. Nah, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau memiliki pendapat yang berbeda dengan jumhur dalam mendefinisikan binatang buas yang haram dimakan dagingnya. Ya, beliau mengatakan inna kullama ya'kulul lahma, bahwa binatang buas yang diharamkan berdasarkan hadis Ibnu Abbas ini menurut beliau adalah setiap hewan yang memakan daging, hewan pemakan daging atau yang kita kenal dengan sebutan karnivora. Ya, hewan jenis karnivora memakan daging. Nah, itu masuk kategori binatang buas, as-siba menurut Imam Abu Hanifah. Ya, jadi anjing, kucing yang walaupun kelihatannya jinak dekat dengan manusia, tapi dengan definisi beliau ini masuk. Ya, dari sisi hukum dagingnya jelas haram, tapi maksudnya definisinya ini masih membicarakan tentang definisi binatang buas. Menurut Abu Hanifah, semua hewan pemakan daging karnivora. Ya, jadi beliau tidak melihat dari buas atau tidaknya dia mencengkram musuhnya, mengejar musuhnya dengan taringnya dan sebagainya, tidak. Beliau hanya melihat dari sisi makanan hewan itu. Ya, kalau memakan daging karnivora berarti itu termasuk binatang buas. Nah, berdasarkan perbedaan pandangan tentang definisi binatang buas, ikhwafillah, terjadilah juga perselisihan dalam menghukumi beberapa jenis hewan. Jumhurul ulama mengatakan ya dengan definisi tadi semua hewan buas yang bertaring dan taringnya adalah untuk memangsa, ya, mencengkram kemudian mengoyak-ngoyak musuhnya, itu adalah haram, kecuali yang gigi taringnya lemah, gigitannya lemah. Ya, bukan tabiat aslinya untuk menyerang, memangsa dengan gigi taringnya. Dicontohkanlah oleh jumhur ad-dhabu. Ada hewan bahasa Arabnya ad-dhabu. Kalau kita cek terjemahannya yaitu hiena. Hiena. Tahu jamaah hiena? Ya. Badannya itu kalau kita lihat gambarnya, nanti coba lihat, antum perhatikan nanti gambarnya di Google, seperti macan tutul. Ya, ada totol-totolnya di badannya, tapi dari mukanya mirip anjing. Badannya juga mirip anjing, tapi dia bukan spesies anjing. Nah, ini menurut jumhur halal, walaupun dia bertaring dan dikategorikan binatang buas. Ya, kalau kita baca di Wikipedia masuk kategori binatang buas, hiena. Ya, tapi seperti penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah
di dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menukil bahwa ahlul khibrah, para ahli, para peneliti mengatakan bahwasanya hiena ini dia bukan tabiat aslinya untuk menyerang dengan taringnya. Ya, kecuali dalam kondisi darurat atau sangat lapar sekali, atau dalam kondisi pembelaan diri, dia dalam posisi terancam, baru dia akan menyerang. Tapi tabiat aslinya tidak menyerang dengan gigi taringnya. Makanya dia bedakan oleh jumhur. Ya, dibedakan oleh jumhur. Dan mereka menghalalkan hiena. Nah, dan terlebih lagi dijumpai beberapa hadis seperti hadis Jabir radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi akli dhabu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami memakan dhabu', yaitu hiena. Ya. Ini ada hadis Jabir. Nah, ini juga dalil kuat bagi jumhur bahwa berarti definisi binatang buas itu tidak mutlak seperti yang dipahami oleh Abu Hanifah. Ya, yaitu yang taringnya tadi dipakai untuk memangsa makanannya atau buruannya, dan menjadi tabiat aslinya adalah menyerang dengan taringnya. Nah ini hebatifillah. Jadi berdasarkan definisi ini jumhur mereka mengecualikan. Ya, demikian juga dari kalangan jumhur dari mazhab Syafi'iyah itu menghalalkan beberapa jenis hewan yang gigi taringnya lemah. Ya, bukan gigi terkuat untuk mengoyak-ngoyak mangsanya, seperti as-sa'lab. As-sa'lab kalau kita cek terjemahannya, ada yang menerjemahkan dengan musang. Ya, musang yang biasa curi ayam, ya, musang berbulu domba. Ya, as-sa'lab dihalalkan oleh Syafi'iyah. Ya, mirip anjing dia kan, mungkin satu spesies dengan anjing. Nah, musang. Ada juga yang menerjemahkan rubah. Rubah atau anjing hutan, biasanya ada yang menyebutnya anjing hutan, fox ya bahasa Inggrisnya. Ya, rubah. Nah, ini kan mirip-mirip ya. Mirip juga dengan serigala, tapi serigala jelas masuk kategori binatang buas yang bertaring yang haram ya. Nah, tapi dua jenis ini sa'lab dengan dua versi terjemahan, ada yang menerjemahkan sebagai musang dan ada yang menerjemahkan sebagai rubah, fox. Ini halal menurut pandangan Syafi'iyah. Nah, alasannya apa? Itu tadi gigi taringnya bukan sebagai senjata utama dia untuk memangsa, maka gigitannya lemah. Nah, atau bukan tabiat aslinya untuk menyerang dengan gigi taringnya untuk melumpuhkan musuhnya. Wallahu a'lam. Nah, baik. Itulah beberapa pandangan ulama dan pemahaman mereka terhadap hadis Nabi SAW melarang setiap yang bertaring dari jenis binatang buas. Nah, adapun Abu Hanifah dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah dengan definisi beliau tadi, pokoknya binatang buas itu semua hewan karnivora. Beliau termasuk juga mengharamkan dhabu, hiena. Ya, konsekuensinya begitu. Pokoknya semua yang bertaring ya kemudian karnivora ya sudah haram berdasarkan keumuman hadis ini. Itu mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Tapi insyaallah yang kuat pendapat dari dua mazhab ini adalah jumhur. Ya, apatah lagi tadi ada hadis Jabir di mana Nabi SAW memerintahkan untuk memakan dhabu, yaitu hiena. Wallahu a'lam. Nah, kemudian kita lanjutkan bagian kedua, wa an kulli dhi miqlabim minat thair. Dan Nabi SAW melarang dari jenis burung setiap yang bercakar. Nah, ini juga sama.
Ya, maksudnya cakarnya untuk ya sebagai senjatanya untuk mencengkram, menangkap ya buruannya. Nah, ya karena biar ayam juga punya cakar, ya cakar ayam, ya. Nah, tapi kan cuma untuk menggali-gali saja, untuk cari-cari makanan. Nah, ini tentu saja tidak termasuk. Nah, maksudnya di sini cakar yang memang untuk mencengkram dari musuhnya, ya seperti burung elang, ya burung raja wali, burung gagak. Nah, ini jelas diharamkan karena termasuk hewan yang memiliki cakar, dan cakarnya adalah senjata utamanya untuk melumpuhkan musuhnya. Wallahu alam. Nah, baik, selesai ahibati fillah pembahasan ini. Haramnya makan dari semua jenis binatang buas yang bertaring dengan pemahaman mayoritas ulama yang tadi kita sudah kemukakan, dan setiap yang bercakar dari jenis burung. Kita lanjutkan. Tsumma qala al-muallif hafizahullah taala tahrimul jallalati. Tahrim al-jallalah, diharamkannya hewan jallalah. Diharamkannya hewan jallalah. Baik, apa itu jallalah? Beliau mendefinisikan di sini al-jallalatu, jallalah adalah hiya allati aktsaru ala fihan najasatu. Hiya allati aktsaru ala fihan najasa. Jallalah adalah hewan yang kebanyakan makanannya adalah kotoran, najis. Ya. Jallalah adalah hewan yang kebanyakan makanannya ya adalah kotoran, najis. Ya, dia juga makan yang thayyib, yang baik, yang bersih, tapi kebanyakannya, dominannya makanannya adalah kotoran, najis. Nah, ya semua jenis yang biasa diternakkan, ya unta ada jallalahnya dari jenis unta, sapi, kambing, ayam, ya dan yang lainnya. Ya. Ikan, ya ada beberapa jenis ikan tertentu yang biasa memakan kotoran. Nah, najis. Nah, ini masuk kategori hewan jallalah yang diharamkan. Baik. Nah, ini juga ahibati fillah terjadi perbedaan pandangan di antara ulama. Ya, banyak masalah-masalah makanan ya haram tidaknya itu khilaf di antara para ulama. Ya. Terutama yang tidak biasa dikonsumsi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti yang tadi kita sebutkan masalah musang, rubah, ya demikian juga al-waral, biawak. Ya, biawak juga terjadi perselisihan di antara ulama, ada yang menghalalkan. Nah, bahkan tabi'in Al-Imam Sa'id bin Musayyab rahimahullah mengatakan, ya kalau kamu punya dagingnya bagi dong sama aku. Ya, kata beliau. Al-Imam Abdur Razzaq As-Sun'ani rahimahullah di kitabnya Al-Musannaf, setelah membawakan asar dari Sa'id bin Musayyab, beliau mengatakan karena biawak seperti dob. Ya, dob yaitu kadal Mesir. Ya, orang biasa menyebutnya kadal Mesir. Ya, bukan kuda Mesir ya. Ya. Lain itu ya, kuda Mesir. Kadal Mesir. Nah, ya itu pandangannya seperti itu. Tapi yang lain mengatakan biawak itu ya bertaring, ya. Nah, sebagian juga beracun, termasuk yang menjijikkan dagingnya sehingga mengharumkan. Jadi banyak pandangan ulama dan perselisihan mereka seputar binatang-binatang yang jarang atau tidak mungkin dikonsumsi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan berbeda dengan dob, ya, dengan kadal Mesir atau kadal gurun.
Nah, sejenis reptil, gurun, mirip iguana. Ya, makanya sering diterjemahkan itu hadis, hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Biasa dibawakan pada saat hari-hari seperti ini menjelang tahun baru, larangan tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Ya, umat Islam ini akan menyerupai atau akan meniru-niru, latah mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Kalau sekiranya mereka masuk ke lubang, hadisnya dhab, tapi sering diterjemahkan lubang biawak. Ya, padahal berbeda sebenarnya biawak dengan dhab. Ya, kalau dhab ini jelas halal, tidak ada perselisihan. Tapi al-waral, bahasa Arabnya biawak, ini memang ada perselisihan di antara ulama, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Wallahu a'lam. Nah, kita kembali ke al-jallalah pun demikian, tidak luput dari ikhtilaf di antara para ulama. Batasannya sejauh mana? Ya. Yang dikemukakan di sini oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi, beliau cenderung ke mazhab Hambali, Imam Ahmad, Hanabilah, yang mengharamkan mutlak. Makanya kita lihat lanjutannya, beliau mengatakan wa yahrumu akluha. Ya, hewan jallalah diharamkan memakannya, memakan dagingnya. Wa syurbu labaniha, dan meminum susunya. Ya. Wa rukubuha, bahkan diharamkan juga menungganginya. Ini mazhab Hanabilah, Hambali. Ya, mereka mengharamkan mutlak hewan jallalah. Ya. Jumhur, mayoritas ulama menambahkan selain 3 yang dilarang di sini, juga wabayduha, dan telurnya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, yaitu kitab ensiklopedi masalah-masalah fikih kontemporer dan klasik. Ditambahkan juga oleh jumhur, yang dilarang juga selain memakan dagingnya, meminum susunya, menungganginya, juga telurnya. Ya, kalau hewan jallalah ini bertelur, ya telurnya juga termasuk yang diharamkan. Ini mazhab Hanabilah, Hambali. Baik. Sementara mazhab yang lain, ya, mazhab Hanafi, Syafi'i, mereka mengatakan yang diharamkan dari jallalah, ya, ada batasannya, yaitu ketika hewan jallalah ini berpengaruh pada daging hewan itu, menimbulkan bau busuk, ya, dagingnya, atau pada susunya, atau pada telurnya, barulah kemudian diharamkan. Ya, mereka melihat dari taksir, pengaruhnya, dari kotoran najis yang dimakannya. Kalau berpengaruh pada dagingnya, pada telurnya, pada susunya, barulah diharamkan menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Nah, ya, ini ahibati fillah. Jadi ada, ya, perbedaan pandangan di antara ulama dalam menyikapi hadis tentang jallalah. Baik, kita bacakan dulu dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Abdul Azim yang mengikuti mazhab Hambali dalam masalah ini. Beliau mengatakan an Ibnu Umar, qala, dari Ibnu Umar, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil jallalati wa albaniha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari daging hewan jallalah dan susunya. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Ya, dan seperti yang tadi ikhwafillah jamasan kita sebutkan, pengharaman hewan jallalah ini juga terjadi pada hari pertempuran, peristiwa pertempuran perang Khaybar di tahun 7 Hijriah. Ya, jadi keledai jinak, piaraan, nikah mut'ah, kemudian yang baru saja tadi, ya, hadis tentang binatang buas yang bertaring, jari jenis unggas yang bercakar, dan pengharaman jallalah. Ini terjadi pada
perang Khaybar atau Yaumu Khaybar, perang kaum muslimin menghadapi orang-orang Yahudi di area Khaybar. Ya, nah pada tahun 7 Hijriah. Baik, ini dalilnya. Ya, pengharaman. Jadi Rasulullah SAW melarang memakan daging hewan jalalah dan susunya. Nah, wa anhu, kemudian dalil yang kedua. Qala, masih dari Ibnu Umar, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil jallalati fil ibil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang jallalah, hewan jallalah dari jenis unta. Ya. Jallalah dari jenis unta, an yurkaba 'alaiha. An yurkaba 'alaiha. Ya, karena unta yang sering ditunggangi, dijadikan alat transportasi kendaraan, dilarang untuk ditunggangi. An yurkaba 'alaiha. Au yushraba min albaniha, atau diminum dari susunya. Hadis hasan sahih riwayat Abu Dawud. Nah, jadi dari dua hadis inilah kemudian tadi disimpulkan yang diharamkan memakan dagingnya, meminum susunya, dan menungganginya. Kemudian tadi kita tambahkan, ya, dari jumhur menambahkan telurnya juga termasuk. Nah, ya, tapi itu ahibati fillah, ya, hukum pengharamannya yaitu memakan dagingnya atau minum susunya atau telurnya, ya terjadi perbedaan pandangan di antara ulama seperti yang tadi kita sudah sebutkan antara Hanabila dengan yang lainnya. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin, ketika melewati pembahasan hadis ini, beliau mengatakan kalau menungganginya, beliau lebih cenderung ke pendapat makruh saja. Ya, larangannya makruh. Karena kan tidak dikonsumsi di sini, hanya ditunggangi. Larangannya bersifat makruh. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Adapun memakan dagingnya, meminum susunya, kata beliau, ya, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, antara yang memakruhkan saja dan yang mengharamkan, tanpa beliau tentukan mana pendapat yang beliau kuatkan. Ya, beliau hanya menguatkan yang ditunggangi tadi, larangan menunggangi sebatas makruh kata beliau. Ya, yang menjadi khilaf di antara ulama tentang memakan dagingnya dan meminum susunya, antara kata beliau karahatu tanzih yaitu makruh, atau karahatu tahrim yaitu diharamkan. Ya, jadi ahibati fillah, masalah ini yang masih menjadi polemik di antara para ulama tentang kemutlakannya atau ada batasan-batasannya. Dan salah seorang murid senior beliau yaitu Syekh Khalid Al-Musyaiqih hafizahullah taala menguatkan pendapat bahwa jalala nanti diharamkan apabila berpengaruh pada daging hewan itu, ya, dari baunya atau rasanya, atau juga bisa menimbulkan atau mengandung penyakit. Ya, alasan beliau juga adalah dalam kaidah fikih kita mengenal istilah istihalah. Istihalah yaitu perubahan wujud zat dari najis ke bersih. Nah, kalau di tubuh hewan ini sudah bercampur dengan makanan-makanan yang bersih, kemudian terjadi istihalah, perubahan wujud, ya, perubahan wujud najis ke yang bersih, maka hukumnya halal kata beliau. Kecuali tadi kalau seorang ketika memakan dagingnya, oh rasanya kok ya tidak enak, kemudian bau juga, ya, susunya juga tidak murni, tidak enak dan sebagainya, ini tidak fresh. Disinilah baru kemudian diharamkan menurut Syekh Khalid Al-Musyaiqih hafizahullah taala, salah seorang murid Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Nah, dan ini juga yang dikuatkan di situs Islam Qa tanya jawab dengan Syekh Shalih Al-Munajjid,
ya, di mana di akhir pembahasan beliau mengatakan bahwasanya jallala diharamkan itu melihat taksir pada dagingnya, ya, berupa rasanya ataupun baunya. Wallahu a'lam. Nah, baik, mata tahillul jallalatu, kapan dihalalkan jallalah? Ya, bagi pendapat yang mengharamkan secara mutlak, tidak mempersoalkan melihat dagingnya layak dikonsumsi atau tidak, ya, bau atau tidak, kapan dihalalkan jallalah? Ya, pendapat yang mengharamkan memberikan solusi. Ada cara agar kemudian hewan jallalah ini kembali dihalalkan. Mereka mengatakan, keterangannya, wa idza hubisat salasan. Pertama, apabila diberi makan dari sesuatu yang apabila di karantina, hubisat, ya, ditahan hewan itu, dikurung hewan itu, di karantina selama 3 hari. Nah, ini nanti berdasarkan asar Ibnu Umar, ya, apabila di karantina selama 3 hari. Nah, ini juga sebenarnya ada khilaf juga di antara para ulama jamaah tentang masa karantina hewan jallalah. Ya, di beberapa kitab fikih mereka membagi kalau dari jenis unta dan sapi itu 40 hari masa karantinanya. Ya, dari jenis kambing 7 hari. Nah, ya, ini ada khilaf juga di antara para ulama tentang masa karantina. Tapi kita tidak jumpai dalil untuk itu kecuali 3 hari untuk jenis ayam. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Nah, wallahu alam. Jadi apabila telah dikarantina selama 3 hari, kemudian syarat yang kedua, wa ulifatit tahir, wa ulifatit tahira, dan diberi makan dengan yang bersih-bersih. Jadi selama atau masa karantina itu 3 hari itu makanannya bersih semua. Nah, bersih semua, tidak ada yang najis, tidak ada yang kotor. Ya. Sehingga jaza dabhuha wa akluha, boleh menyembelihnya dan boleh memakannya. Nah, boleh menyembelihnya dan boleh memakannya. Ini sekali lagi yang wasil Syekh, kita sampaikan Syekh Abdul Azim bin Badawi mengikuti cenderung ke mazhab Hambali yang mengharamkan secara mutlak, dan seperti inilah solusi yang diberikan. Di karantina 3 hari, diberi makan dengan makanan yang bersih, maka halal untuk dimakan. Nah, dalilnya karantina 3 hari ini Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, annahu kana yahbisud dajajata al-jallalata salasa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau biasa mengkarantina ayam jenis jallala selama 3 hari. Nah, ini asar sahih riwayat Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan oleh Al-Habib Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nah, gini caranya apabila. Jadi apabila hewan ternak kita ada yang terindikasi memakan makan kotoran atau najis, bagaimana caranya supaya bisa halal kembali? Di karantina selama 3 hari dan diberi makan makanan yang bersih. Wallahu a'lam. Nah, ya, kiranya sampai di sini dulu yang bisa kita bawakan dari lanjutan kitab Al-Wajiz. Jadi alhamdulillah ada 2 ya masalah yang kita sampaikan malam ini, haramnya dari jenis binatang buas yang bertaring dan dari jenis burung yang bercakar dengan definisi dan batasan-batasan yang disebutkan oleh mayoritas ulama jumhur, dan juga pengharaman hewan jenis jallalah. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Tapi kita jawab ada satu pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan makanan.
yaitu ya terkait dengan ya makanan dari acara-acara bid'ah, ya acara-acara yang tidak syar'i, ya seperti maulid ya dan sebagainya. Apa hukumnya? Nah, ini juga ikhwafillah terjadi juga perbedaan pandangan di antara ulama kita. Nah, ada yang melarang secara mutlak, mengharamkan secara mutlak, ya dengan dalil bahwa ini bagian dari ikut tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi masuk katanya kategorinya adalah di sini ikut membantu mensukseskan acara tersebut, atau setidaknya ada rasa pro dengan acara bid'ah tersebut. Nah, tapi juga sebagian ulama, bahkan ini termasuk artinya panutan kita yang sering kita jadikan pegangan fatwa-fatwa beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membolehkan asal tidak makan di tempat. Ya, jadi yang masuk kategori tolong menolong dalam perbuatan dosa, ya, dan dianggap ikut mensukseskan acara tersebut, ya, dan dianggap pro terhadap acara tersebut kalau makan di menghadiri ya kegiatan atau acara bid'ah itu dan makan di situ. Nah, jelas-jelas ikut dia andil kan? Ya, berarti dia menyetujui acara itu. Walaupun dia diam, dia bungkam, ya, tapi dia ada di situ, makan di situ, berarti ya kita anggap dia setuju dengan acara tersebut. Ini menurut beliau. Adapun kalau diantar ke rumah, ya, makanan-makanan itu diantar ke rumah, makanan-makanan dari perayaan-perayaan bid'ah diantar ke rumah, ya, ini halal menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh. Ya, karena kita menerimanya sebagai hadiah. Ya, tidak ada unsur ikut merayakan atau ikut meramaikan acara tersebut karena sudah berpindah tempat. Nah, ini pandangan beliau ya di dalam masalah ini. Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau ketika ditanya masalah ini, beliau memberikan tinjauan dari sudut yang lain. Beliau membedakan tergantung acara bid'ahnya. Bid'ah dibagi dua oleh ulama, bid'ah mengkafirkan dan bid'ah memfasikkan. Kalau bid'ahnya sampai mengkafirkan pelakunya, seperti bid'ah maulid tapi sudah mengarah kepada kesyirikan, ya, memberikan kepada diri Rasulullah sifat-sifat ketuhanan, ya, dan sebagainya, ini tidak boleh lagi dimakan. Ya, makanan yang berasal dari acara tersebut, mau kita hadir di situ atau diantar ke rumah, tidak dilihat dari tinjauan di situ, dilihat dari jenis bid'ahnya. Dia mengkafirkan pelakunya, ya, membatalkan keislamannya, berarti makanannya tidak boleh dimakan. Tapi kalau bid'ahnya mufassiqah, bid'ah yang hanya sebatas memfasikkan pelakunya, ya, seperti umumnya bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, bid'ah yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Kita tidak menuduh orang yang merayakan maulid atau Isra Mi'raj dan lain sebagainya kamu kafir, kan tidak. Ya, karena banyak di antara mereka yang ikut-ikutan dan lain sebagainya. Ini masuk kategori bid'ah memfasikkan, mufassiqah. Ini boleh. Ya. Jadi beliau hanya meninjau dari sisi itu, bid'ahnya jenisnya mengkafirkan kah atau tidak. Kalau mengkafirkan tidak boleh, kalau hanya sebatas memfasikkan maka beliau bolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi terjadi jamaah sekalian, ya, pandangan-pandangan di antara ulama, perbedaan sudut pandang mereka terhadap masalah memakan makanan yang berasal dari perayaan atau peringatan yang tidak syar'i. Wallahu a'lam bissawab. Wal ilmu indallah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.